Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi karunia nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, rizki, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Kita akan bahas surat Qaf. Kita harus sering membaca surat Qaf karena di dalamnya banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah dan pelajaran berharga buat manusia sehingga kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Surat Qaf terdiri atas 45 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Diturunkan sudah surat Al-Mursalat, dinamakan Qaf karena surat ini dimulai dengan huruf hijaiyah Qaf. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang membaca surat ini pada rakaat pertama sholat subuh dan pada sholat hari raya. Sedang menurut riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini pada tiap-tiap membaca khutbah pada hari Jumat. Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa surat Qaf sering dibaca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat-tempat umum untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitupun tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan sebagainya. Surat ini dinamakan juga Al-Basiqah. Al-Basiqat diambil dari perkataan Al-Basiqat yang terdapat pada ayat 10 surat ini. Sedangkan pokok-pokok isinya satu, tentang keimanan. Setiap manusia pada hari kiamat akan hadir di padang mahsyar, diiringkan oleh dua orang malaikat yang sering sebagai pengiringnya yang seorang sebagai pengiringnya dan seorang lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia.
kebangkitan manusia dari kubur digambarkan sebagai tanah yang kering setelah disirami hujan hidup kembali. Allah lebih dekat kepada orang dari urat lehernya sendiri. Tiap-tiap manusia didampingi oleh malaikat yang selalu mencatat segala perbuatannya. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Yang kedua tentang hukum-hukum, anjuran bertasbih dan bertahmid kepada Allah pada waktu-waktu malam sebelum terbit dan terbenam matahari, dan sesudah mengerjakan sholat. Perintah Allah kepada Rasulnya agar memberi peringatan dengan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang beriman. Anjuran memperhatikan kejadian langit dan bumi. Yang ketiga, keingkaran orang-orang musyrik terhadap kenabian dan hari berbangkit. Hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan berputus asa dalam menghadapi keingkaran orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir Mekah ketika itu. Karena rasul-rasul dahulu juga menghadapi keingkaran kaumnya masing-masing. Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana halnya surat-surat Makkiyah pada umumnya, maka surat Qaf mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kebangkitan surga dan neraka, mengemukakan bahwa keingkaran orang-orang kafir kepada Nabi itu adalah wajar, karena rasul-rasul dahulu juga diingkari dan didustakan oleh umat-umatnya. Lalu ada enggak hubungannya surat Qaf dengan surat Az-Zariyat? Tentu saja ada. Yang pertama, pada surat Qaf disebutkan hal-hal mengenai hari berbangkit, pembalasan surga dan neraka. Sedang surat Az-Zariyat dimulai dengan menerangkan bahwa semua itu adalah benar dan pembalasan pada hari kiamat itu benar akan terlaksana. Dan yang kedua, pada surat Qaf disebutkan secara sepintas lalu pembinasaan umat-umat dahulu yang mendustakan rasul-rasul. Sedang dalam surat Az-Zariyat diterangkan keadaan mereka dengan agak terperinci. Itulah tentang surat Qaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita harus rajin membaca surat Qaf, karena di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang perlu kita pelajari dan kita amalkan
sehingga kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.